Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 107. Meskipun persepsi jiwa Luo Xiu belum sempat terkondensasi dan berubah menjadi indera spiritual, kepekaannya tidak kalah jauh dari indera spiritual tingkatan ilahi. Terutama kepekaannya terhadap energi kehidupan. Tidak peduli seberapa pintarnya seseorang bersembunyi, selama dia masih hidup, Luo Xiu pun bisa menemukannya. Pemuda yang bersembunyi di semak-semak terlalu sial sehingga bertemu Luo Xiu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan ditemukan orang lain dengan begitu mudah. Serahkan token giok putihmu padaku. Luo Xiu berjalan lurus ke arah pemuda yang bersembunyi di semak-semak. Kemudian sekujur tubuhnya menyebarkan gelombang energi vitalitas sejati. Energi vital sejati, apakah kamu sudah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi? Ekspresi pemuda yang bersembunyi di semak-semak itu sontak berubah drastis. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri terlalu sial sehingga bertemu dengan peserta yang basis kultivasinya telah mencapai tingkatan tinggi. Setelah memikirkan hal itu, dia segera mempraktikkan keterampilan gerakan untuk melarikan diri secepat mungkin. Sebagai pemburu berpengalaman, hal pertama yang harus dia miliki adalah keterampilan gerakan yang baik. Dalam pertarungan dengan binatang iblis di hutan, pemburu bisa mati kapan saja. Jadi, keterampilan gerakan yang baik adalah syarat agar bisa bertahan hidup lebih lama. Dengan kecepatan keterampilan gerakan pula, pemuda ini berkali-kali berhasil menyelamatkan diri dari kematian. Dengan bakatnya yang buruk, dia berjuang keras untuk berkultivasi hingga mencapai level ke-8 tingkatan bawaan. Dia sangat yakin dengan kecepatan keterampilan gerakannya. Ada suatu kali dia memiliki konflik dengan seorang Grandmaster bela diri tertinggi karena persoalan ramuan spiritual tingkat keempat. Namun, dia berhasil merebut ramuan tersebut dengan mengandalkan keterampilan gerakannya. Dia juga berhasil melarikan diri dari Grandmaster bela diri tertinggi itu. Keterampilan gerakan peringkat kelima, saat melihat sosok pemuda itu melarikan diri, Luo Xiu sontak mengernyit. Di antara kultivator seni bela diri biasa, memang jarang sekali ada yang bisa menguasai keterampilan gerakan peringkat kelima. Namun, keterampilan ini tidak ada apa-apanya bagi jenius yang terlahir di dalam kekuatan utama. Hehe, dia tidak mengejarku pasti karena gerakannya tidak secepat aku. Pemuda itu terus memperhatikan arah belakangnya. Ketika dia menyadari dirinya tidak sedang dikejar, raut wajahnya langsung berseri-seri. Namun, beberapa detik kemudian, senyum di wajahnya sontak membeku. Langkahnya segera terhenti dan dia tampak panik. Tidak tahu sejak kapan pemuda berpakaian hitam telah muncul tepat di depannya dan berkata dengan nada datar, "Serahkan token giok putih milikmu. Aku harap kamu tidak membuatku mengulangi kata-kata yang sama untuk ketiga kalinya." Pemuda itu menggertakkan gigi dan berkata, "Kalau aku memberimu token giok putih, apakah kamu akan membiarkanku bertahan hidup?" Untuk sesaat, dia tiba-tiba kepikiran bahwa dia bisa saja menyerahkan token giok putih miliknya sendiri. Selama dia masih bertahan hidup di sini, dia pun bisa merebut token giok putih dari orang lain. Artinya, dia tetap punya kesempatan untuk mendapatkan peringkat bagus. Iya, Luo Xiu mengangguk. Luo Xiu hanya menginginkan token giok. Kalau hal ini bisa tercapai tanpa harus main tangan, dia lebih senang lagi. Bagaimanapun, dia dan peserta lain hanyalah saingan, bukan musuh yang perlu mempertaruhkan nyawa. "Ini untukmu." Pemuda itu mengeluarkan token giok putih dan melemparkannya pada Luo Xiu. Setelah itu, dia segera berbalik dan pergi dalam kecepatan tinggi. Luo Xiu mengambil token giok putih itu dan menepati janjinya untuk tidak mengejar pemuda yang melarikan diri itu. Jumlah peserta mendekati 100.000 orang. Satu kali beraksi baru mendapatkan satu token giok putih. Tidak tahu sampai kapan baru aku bisa mengumpulkan token giok putih dalam jumlah banyak. Senyum masam tersungging di bibir Luo Xiu, tapi matanya segera berbinar kembali dan dia berkata, "Orang-orang dengan basis kultivasi yang kuat pasti akan mengumpulkan banyak token giok putih. Aku hanya perlu menemukan orang-orang itu agar bisa mendapatkan banyak token giok sekaligus. Dengan begitu, aku bisa mengumpulkan banyak token giok putih dalam waktu singkat." Begitu kepikiran ide tersebut, Luo Xiu langsung memperluas persepsinya untuk mencari orang-orang dengan energi yang lebih kuat. Luo Xiu sama sekali tidak menghiraukan orang-orang yang basis kultivasinya masih berada di bawah Grandmaster bela diri tertinggi. Bahkan jika dia mengalahkan mereka, paling-paling dia hanya akan mendapatkan 1-2 token giok. Usaha dan waktu yang dihabiskan tidak sepadan dengan hasil yang diperoleh. Sesaat kemudian, Luo Xiu menargetkan 3 kultivator seni bela diri. Ketiga kultivator seni bela diri berjalan berbarengan.
Mungkin mereka telah mencapai semacam kesepakatan untuk melawan kultivator seni bela diri lain dan merebut token giok putih. Ketika Luo Xiu muncul di depan 3 kultivator seni bela diri itu, salah satu di antara mereka yang berkulit gelap berkata dengan dingin, "Beraninya kamu berinisiatif muncul di depan kami bertiga." Sehabis orang itu berkata, 2 orang di sisinya telah menyebar sehingga mereka bertiga membentuk kepungan yang mengelilingi Luo Xiu di tengah agar Luo Xiu tidak kabur. Serang dia. Mereka bertiga sama sekali tidak memberi Luo Xiu kesempatan untuk berbicara, melainkan langsung mengaktifkan energi vital bawaan. 2 orang di antaranya memiliki basis kultivasi level ketiga tingkatan bawaan, sedangkan pemuda berkulit gelap telah mencapai level keempat tingkatan bawaan. Di antara hampir 100.000 kultivator seni bela diri yang berpartisipasi dalam pertandingan ini, jumlah orang dengan tahap awal tingkatan bawaan adalah yang paling banyak. Sebab, mudah sekali bagi orang-orang yang memiliki bakat dan sumber daya yang cukup untuk bisa mencapai tahap awal tingkatan bawaan di bawah usia 30 tahun. Menurut data yang diakumulasikan Serikat Berburu, ada lebih dari 80.000 peserta yang telah mencapai tahap awal tingkatan bawaan, 10.000 peserta di tahap menengah tingkatan bawaan dan hanya ada ribuan orang yang telah mencapai Grandmaster bela diri tertinggi, sedangkan peserta yang mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi dan tingkatan ilahi hanya ada puluhan orang. Sebenarnya orang-orang sudah tahu bahwa 10 peringkat teratas pasti akan ditempati oleh 10 di antara puluhan orang itu. Di dalam peserta yang jumlahnya hampir 100.000 orang, Luo Xiu memang adalah salah satu di antara puluhan orang yang paling kuat. Di tengah lonjakan energi vital, ketiga kultivator seni bela diri itu bergegas ke arah Luo Xiu. Setiap gerakan mereka garang tanpa menaruh ampun. Kilauan cahaya terus terpantul dari bilah pedang. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah orang, mereka sama sekali bukan ancaman bagi Luo Xiu. Dalam sekejap, 3 sosok terpental dalam keadaan sudut mulut mengalirkan darah segar. Tanpa menunggu Luo Xiu berbicara, mereka bertiga langsung berinisiatif menyerahkan token giok putih. Total ada 6 token, sepertinya ketiga orang ini telah mengeliminasi 3 peserta lainnya. Babak pertama pertandingan merebut kuota baru saja dimulai dalam waktu kurang dari setengah hari, tapi sudah banyak orang yang tereliminasi. Mayoritas orang yang tersingkirkan adalah mereka yang baru mencapai tahap awal tingkatan bawaan. Beberapa dari mereka cukup beruntung karena bisa bertemu dengan orang hebat seperti Luo Xiu yang mana mereka hanya diharuskan untuk menyerahkan token giok putih tanpa dibunuh ataupun dieliminasi secara paksa. Ada pula beberapa orang sial yang terluka oleh serangan diam-diam atau langsung terbunuh. Bahkan sebelum sempat menyerahkan token giok, sebab mereka membutuhkan waktu 5 tarikan napas dihitung dari setelah menghancurkan batu giok merah untuk bisa kembali ke kota. Bagi Grandmaster bela diri yang memiliki basis kultivasi di atas tingkatan bawaan, waktu selama 5 tarikan napas sudah sangat cukup untuk melakukan banyak hal. Meskipun Luo Xiu juga pernah membunuh banyak orang, dia bertekad untuk tidak asal membunuh orang. Ini adalah prinsipnya dalam bertahan hidup. Beberapa orang berpikir bahwa pesaing adalah musuh dan mereka harus membunuh musuh tanpa menaruh ampun. Ini juga merupakan salah satu prinsip bertahan hidup. Setiap orang memiliki cara dan prinsip bertahan hidup yang berbeda-beda. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Itu hanya perbedaan kepribadian dan hati nurani para kultivator seni bela diri. Bam! Tiba-tiba terdengar suara keras di tengah hutan. Kemudian fluktuasi energi vitalitas yang kuat mulai menyebar. Setelah Luo Xiu merasakan fluktuasi energi itu, dia segera bergegas ke arah sumber suara. Kemudian dia berdiri di cabang pohon kuno sambil memandang kejauhan. Dia melihat belasan kultivator seni bela diri sedang bertarung di kejauhan dengan menggunakan segala jenis seni bela diri dan keterampilan gerakan. Suasananya sangat kacau. Masing-masing dari belasan orang itu adalah orang berbakat yang telah mencapai basis kultivasi Grandmaster bela diri tertinggi. Ada pula 1-2 di antaranya yang telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok teratas di antara 100.000 orang. Salah satu kultivator seni bela diri yang telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi terus memfokuskan indera spiritual pada gerak-gerik di sekitar. Saat Luo Xiu muncul di sekitar lokasi pertempuran itu, indera spiritual orang itu langsung menyadarinya. Semuanya, seseorang sedang menyaksikan pertarungan ini dengan harapan bisa menjadi orang yang memperoleh hasil terbanyak tanpa melakukan usaha yang besar, bentak kultivator seni bela diri setengah tingkatan pemurnian ilahi itu dengan suara yang berat. Kalau begitu bunuh dia dulu? Boleh, ayo kita sama-sama membunuhnya, kemudian baru kita lanjut bertarung lagi. Belasan orang itu segera mencapai kesepakatan bersama. Mereka berhenti bertarung dan bergegas menuju tempat keberadaan Luo Xiu. 2 orang kultivator seni bela diri yang telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi memiliki kecepatan tertinggi. Indera spiritual mereka menargetkan Luo Xiu erat-erat. Saat menghadapi situasi ini, Luo Xiu sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi ketakutan dan dia malah tersenyum. Pedang yang dingin menebas ke arah Luo Xiu. Luo Xiu langsung menembakkan tinju dan menghancurkan pedang tersebut menjadi abu. Segera setelah itu, dia terbang dengan posisi tangan terentang.
Meskipun dia tidak bisa melakukan gerakan terbang di udara, dia bisa melangkah di udara. Jadi, dia langsung bergegas menuju dua peserta yang telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi. Ada fluktuasi vital sejati. Dia juga telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi. Setelah merasakan aura Luo Xiu dengan bantuan indera spiritual, ekspresi dari kedua kultivator seni bela diri yang telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi itu sedikit berubah. Meskipun mereka sama-sama telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi, kekuatan Luo Xiu yang memiliki vital sejati jelas jauh melampaui kultivator seni beta diri tingkatan pemurnian ilahi yang hanya memiliki indera spiritual. Sebab, vital sejati dapat meledakkan kekuatan lebih kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan energi vital. Pembunuhan dengan pedang, Luo Xiu mengacungkan salah satu jari. Kemudian aura darah segera terkondensasi menjadi cahaya pedang di ujung jarinya. Kesadaran bela diri pedang segera terlepas dan membentuk kekuatan yang ganas dan tajam. Kekuatan tersebut bergerak menuju ke arah belasan kultivator seni bela diri di seberangnya. Aura pembunuhan yang sungguh menakutkan. Berapa banyak master yang pernah dibunuh orang ini? Dua kultivator seni bela diri yang telah mencapai setengah tingkatan pemurnian ilahi itu langsung tercengang setelah merasakan aura pembunuhan dari Luo Xiu. Sebab, mereka bisa merasakan aura tingkatan ilahi darinya. Apakah pemuda berbaju hitam ini pernah membunuh orang suci bela diri tingkatan ilahi? Namun, mereka sudah beraksi dan sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Masing-masing dari mereka berdua memiliki energi vital bersifat api dan air. Pada saat bersamaan, mereka meluncurkan serangan ke arah Luo Xiu. Puff, pedang kesadaran yang terbentuk di ujung jari Luo Xiu sontak tersebar dan menghancurkan serangan dari kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dua kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi tercengang. Meskipun Luo Xiu telah mengondensasikan vital sejatinya, kekuatannya masih melampaui mereka. Semua ini tetap tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka berdua dengan begitu mudah? Salah satu kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi telah menjadi sasaran tetap Luo Xiu. Cahaya darah segera menyerang ke arahnya. Namun, dia menahan cahaya tersebut dengan mengayunkan pedangnya. Klang, pedang tempur tingkat manusia tinggi tidak berhasil dihancurkan oleh Luo Xiu. Tetapi kekuatan Luo Xiu berhasil menerbangkan kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi. Darah sontak menyembur keluar dari mulutnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia bukan kultivator biasa dari setengah tingkatan pemurnian ilahi, melainkan kultivator seni bela diri tingkatan pemurnian tubuh. Orang itu menanggung rasa sakit yang menyiksa sehingga ekspresinya tampak menderita. Pada saat bersamaan, Luo Xiu lagi-lagi mengondensasikan niat membunuh dan menerbangkan satu lagi kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi. Belasan Grandmaster bela diri tertinggi yang melihat adegan ini benar-benar tercengang dan sangat ketakutan. Dari masa orang ini berasal, bahkan kerjasama dari dua kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi saja tidak sanggup melawannya. Serahkan token giok putih dan hancurkan token giok merah kalian. Sekujur tubuh Luo Xiu memancarkan aura pembunuh berwarna darah. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema di udara. Saat mendengar kata-kata Luo Xiu, ekspresi dua kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi setengah tingkatan pemurnian ilahi dan belasan Grandmaster bela diri tertinggi menjadi suram. Alasan Luo Xiu mengharuskan mereka menghancurkan token giok merah karena khawatir mereka akan menyimpan dendam atas aksinya dalam merebut token giok putih. Bisa jadi mereka akan mengumpulkan orang untuk melawannya bersama-sama. Jangan menguji kesabaranku. Saat melihat mereka masih ragu-ragu, Luo Xiu langsung menambahkan kata-kata itu dengan nada dingin. Mereka semua tampak enggan. Salah satu dari mereka yang setengah tingkatan pemurnian ilahi tiba-tiba berteriak keras. Semuanya kabur ke arah yang berbeda-beda. Dia adalah orang pertama yang langsung mengaktifkan keterampilan gerakan untuk melarikan diri ke salah satu arah dengan kecepatan tinggi. Orang lain juga mengikuti kata-katanya. Dalam sesaat, mereka semua telah berpencar ke arah yang berbeda-beda. Luo Xiu mengernyit. Orang-orang ini cukup cerdik. Dengan cara ini, dia memang tidak dapat menangkap semua orang. Sepertinya aku terlalu berbelas kasihan. Saat memikirkan hal ini, mata Luo Xiu memancarkan hawa dingin. Kalau saja dia langsung melukai atau membunuh orang-orang itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Kuota alam rahasia misteri sangat penting bagi Luo Xiu sehingga dia tidak ingin melewatkan kesempatan menang hanya karena berbelas kasihan. Tingkat kepekaan Luo Xiu mulai menyebar dan menargetkan orang pertama setengah tingkatan pemurnian ilahi yang melarikan diri. Kemudian Luo Xiu menerapkan kemampuan mengejar angin dan bulan untuk mengejar orang tersebut. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Luo Xiu berhasil menyusuli orang tersebut. Kali ini dia tidak lagi berbasa-basi lagi. Dia langsung meluncurkan energi pedang cahaya gelap untuk membunuh orang tersebut. Energi pedang cahaya gelap segera membentuk pedang. Berbeda seperti sebelumnya,
Sekarang setelah ditambahkan kesadaran bela diri pedang, kekuatan pedang menjadi jauh lebih kuat yang mana sebanding dengan kekuatan orang suci bela diri tahap awal. Orang itu berusaha melawan, tapi kekuatannya kalah jauh dari Luo Xiu. Dalam waktu hitungan detik, dia langsung menghancurkan token giok merah di tangannya. Aku lebih baik menghancurkan token giok daripada memberikannya padamu. Mungkin karena dieliminasi oleh Luo Xiu, orang itu memiliki dendam yang kuat dan memiliki kebencian di dalam hatinya. Dia mengeluarkan 4 token giok putih yang dia kumpulkan dari cincin penyimpanan, lalu langsung menghancurkannya. Alasan kenapa dia berani bertindak demikian karena dia telah menghancurkan token batu giok merah. Dia berpikir dirinya akan kembali ke kota dalam waktu 5 tarikan napas. Jadi, dia sama sekali tidak takut pemuda berbaju hitam ini akan melakukan apa-apa padanya. Setelah melihat aksi orang itu, rasa dingin di mata Luo Xiu menjadi semakin kuat. Kalau bukan karena arahan orang ini, Luo Xiu pasti akan mendapatkan giok putih belasan orang itu. Namun, bajingan ini bukannya bersyukur atas belas kasihan Luo Xiu, tapi malah menghancurkan token giok sehingga Luo Xiu tidak bisa mendapatkan satupun token giok. Cari mati saja, niat membunuh segera tersebar dari tubuh Luo Xiu tanpa penahanan sedikit pun. Ketika kita berbaik hati, orang-orang tidak hanya tidak akan menghargai kebaikan kita, sebaliknya mereka akan merasa kita lemah dan bisa diintimidasi seenaknya. Kalau begitu, untuk apa berbaik hati? Luo Xiu menyesuaikan mentalitasnya dalam sekejap.